Allahumma antas salam wa minkas salam. Baiklah, Abi jawab pertanyaan kalian ini. Cuma Abi mohon jangan diselah supaya kalian bisa menyimaknya dengan baik. Pertanyaan kalian ini sebenarnya di konten-konten yang terdahulu sudah ada. Kalau kalian menyimak dengan baik. Misalnya saja yang judulnya manusia manakah yang tiada bersaudara. Ini secara genetik bahwa suhudul kasroh fil wahdah. Ini pengertian lain bahwasanya gen kita ini dimulai daripada batang tubuh yang jahir, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Hanya syaitan lah, Abi katakan, yang tiada bersaudara dengan manusia. Inilah yang membawa misi perpecahan dan permusuhan dengan mengadu domba liwat kecintaan duniawi. Dan syaitan sudah memprediksi ini dan mengatakan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya, kecuali yang termasuk berbuat sia-sia. Ini golongan yang digolongkan bersaudara dengan syaitan. Mubajirina ikhwana syaitan. Nah ini, tapi ini golongan. Jadi pada pengertian ini bahwa manusia itu bersaudara. Apapun latar belakang keimanannya. Nah, tentang kafir. Kafir itu di dalam dirimu sendiri. Ya tadi. Golongan syaitan tadi. Ini kan yang kafir, yang jelas kekafirannya itu tidak perlu dibahas. Menambah-nambah lagi permusuhan. Kafir di dalam diri kamu sendiri. Nah ini intirin kita. Adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Syaitan itu kan dilaknat oleh Allah karena mendustakan nikmat-nikmat Allah. Bahwa Adam itu dijadikan Allah adalah menunjukkan kelengkapan daripada sifat kamalnya Allah, kesempurnaan Allah. Dia tidak mau ada perbedaan karena dia merasa golongan dulunya itu adalah bangsa malaikat yang suci, tidak pernah durhaka terhadap Allah, sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini, termasuk bangsa malaikat itu kan. Nah, inilah yang dimaksud kafir di dalam diri kamu. Kita yang kufur, yang mendustakan akan nikmat dan rahmat Allah, alam semesta yang merupakan rumah kita ini. Contohnya planet bumi ini kan adalah rumah kita yang ideal untuk keturunan Adam. Tapi nampaklah kerusakan di bumi ini. Misalnya di lautan kah, di daratan kah. Karena kita ini kufur, inilah yang digolongkan kafir. Tidak mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang perlu dibahas. Jadi tatkala memandang ke dalam wa fi anfusikum afala tubsirun, tidak hanya berbicara Tuhan di dalam diri. Inilah secara tauhid bertentangan lagi pendapat ini. Ini bahasa metafor. Ini Allah yang ucapkan. Jadi kekafiran itu di dalam diri kamu. Itu di kontennya terdahulu. Musuh kamu itu ada di dalam diri kamu sendiri. Tinggal kalian menyimak. Kemudian kemarin juga Ustaz Iskandar dan lain-lain, termasuk Ustaz siapa itu, Fauzi kan, bagaimana mengijawantahkan ajaran Rasulullah.
Ya tidak ada seorang ulama yang sempurna sebagaimana Rasulullah. Yang dikatakan oleh istrinya Siti Aisyah, kana khuluquhum Quran. Bahwa Al-Quran yang menjadi petunjuk, yang menjadi pedoman, itu sudah mewujud menjadi akhlaknya Rasulullah. Jadi apa yang dijadikan Allah sebagai contoh yang terbaik, inilah inspirasi kalian sebagai ulama. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, tapi ya tidak ada sesempurna Rasulullah. Ini harus kita akui. Hanya maksud Abi kemarin itu, nah, jika ingat kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat pula orang-orang para sahabatnya, termasuk istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah, yang membantu perjuangan Rasulullah itu, habis segala perbendaharaan harta duniawinya. Bahkan riwayat ada yang mengatakan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin ini pernah berkata kepada baginda Rasulullah, sekiranya tulang belulangku masih berharga, juallah ya Rasulullah untuk perjuangan, membantu perjuanganmu mengembangkan al-Islam. Demikian pula sahabat setia Nabi Abu Bakar As-Siddiq ditanya, adakah yang tersisa lagi ya Abu Bakar, harta duniamu dalam membantu perjuanganku? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali yang ada itu hanya Nabi dan Allah. Hanya ada Nabi Allah dan Allah itu sendiri di dalam batinnya. Ini inspirasi dalam memperjuangkan, melanjutkan lagi. Kalian sebagai penerus Nabi ini. Dan ingat perjuangan mereka itu. Abi tidak melarang kalian menerima hadiah. Hanya kan kemarin itu Abi katakan jangan kalian mentarifkan. Abi khawatir dengan mentarifkan itu. Ini kan ajaran kakekmu yang sering kalian tanyakan. Kalian itu menjadi saudagar agama. Tidak ada sahabat Nabi dan Nabi sendiri yang kaya raya. Mereka menghidupkan al-Islam, bukan umpat hidup. Bukan mereka mendapatkan kekayaan. Ini inspirasi. Kalau kalian ingin kaya, bekerjalah dengan baik. Ini adalah pengabdian sebagai seorang ulama. Kalian masih muda kan? Banyak contoh ulama-ulama yang kaya dengan mengambil keuntungan, bukan menghidupkan agama. Tapi mereka ini menyelam minum air. Disinilah kita harus banyak bertafakur, bertabayun, muhasabah. Lihatlah ulama-ulama yang kaya itu kan. Setelah mereka wafat meninggalkan kekayaan itu, investasinya. Lihatlah kakekmu kan. Tidak ada tanah yang ia tinggalkan kepada kita. Dari bantuan, dari hibah, dan sebagainya itu. Yayasan yang ditinggalkan oleh para ulama. Ulama-ulama dunia itu ternyata bermasalah. Mereka dapat inspirasi. Nabi punya istri beberapa orang. Tapi apa yang mereka lakukan? Istri-istri mereka itu para muda dan cantik. Bahkan dari golongan orang-orang kaya. Lihatlah sepeninggal mereka. Nah inilah ajaran tasawuf yang diajarkan oleh kakekmu itu cenderung
mengajarkan habu minan nas. Ini baru mitir seorang yang batinnya itu terhubung dengan baik kepada Allah. Habu minallah itu adalah cirinya itu, ukurannya itu adalah wahablu minan nas. Di konten yang terdahulu mungkin kalian kalau menyimaknya dengan baik, ada seorang ulama minta amaliyah tasbih. Apa sih ayahanda syaratnya, persyaratan ulun untuk mendapatkan sanad amaliyah ini dari pian? Kakekmu berkata, ikutilah adikmu si Udin itu, si Gundrung itu, selama 1 minggu membersihkan sampah-sampah dari tangan hamba-hamba Allah yang membuang daripada kotorannya, sampahnya di sungai Anjir ini. Lepaskan jubahmu, selendangmu, ikutilah dia. Apa yang terjadi? Tidak 1 hari pun dia sanggup membunuh akan kesombongan yang ada pada dirinya. Jadi kalau kalian menanyakan amaliyah khas daripada kakek adalah membangun hubungan baik dengan sesama makhluk, terlebih mulia sesama manusia. Alam ini adalah diri kita yang tidak bisa terpisahkan. Ini cinta Allah yang mewujud. Tapi nampaklah cinta Allah ini kita sambut dengan kedurhakaan dan kekufuran. Inilah yang disebut kakekmu kafir di dalam dirimu sendiri, musuhmu di dalam diri kamu sendiri. Ini yang seharusnya kita renungkan, khususiyahnya kalian sebagai dai muda.